Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya duduk di bangku sekolah kelas 3 SMA. Sebentar lagi akan kuliah, namun ana masih ragu memilih jurusan. Ana masih ragu bukan karena tidak tahu, namun ana menyukai beberapa jurusan, terkhusus jurusan teknik. Apakah ana belum dewasa dan bagaimana cara ana biar lebih istiqomah dengan pilihan ana? Oke, bagus. Teman-teman sekalian, saya jujur, dulu itu baru tahu itu pas kuliah. Ternyata kuliah itu bisa ngambil 2 jurusan sekaligus. Ya. Kalau loh kok bisa? Bisa. Di kampus yang berbeda. Yang kedua, selisihkan setahun atau 2 tahun. Yang ketiga, dibutuhkan tanggung jawab yang besar. Saya dulu agak menyesal mengetahui ini terlambat. Teman saya itu kuliah jurusan teknik, tapi di kampus lain dia ngambil jurusan bahasa Arab. Selesai dua-duanya. Meskipun salah satu di antaranya agak molor, tidak apa-apa, tapi dia bilang ini tanggung jawabku. Fahim tuh? Ya, tidak ada masalah. Ustadz, saya pengen banget teknik ini Ustadz, masuk aja teknik dulu. Ya, setahun, 2 tahun, ya. Terus kemudian jadwal kuliah udah mulai bisa diatur, ya. Kalau berani ngambil jurusan lain. Tapi ingat poin keempat tadi, ketika mengambil keputusan harus siap dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya Ustadz? Nih saya beritahu, harus ikhlas. Teman-teman seangkatan selesai lebih duluan, ya. Teman-teman satu angkatan wisuda duluan, tidak apa-apa, dadah. Ya, teman-teman bilang, kok belum selesai? Nggak apa-apa, aku bertanggung jawab terhadap pilihanku. Fahim tuh? Kenapa? Karena kita yang tahu. Kita ngambil jurusan teknik, kita ngambil juga jurusan sirah, sejarah misalkan. Ya. Kita ngambil jurusan teknik, kita ngambil lagi jurusan bahasa Arab. Bisa jadi. Ya. Bahkan teman saya, dia kuliah sambil kerja. Kuliahnya reguler loh. Bukan kuliah Sabtu Ahad, bukan. Kuliahnya Senin sampai Sabtu. Tapi dia kerja. Dan kelihatan masuk dia suka telat. Dan ketika libur dia nggak bisa diajak nongkrong. Kerja. Luar biasa. Ya, tapi itu konsekuensi yang dia ambil, dia tanggung jawab. Nah, teman-teman yang kelas 3 SMA masih bingung dalam memilih jurusan, bismillah. Segera diambil, jalani, jangan mundur, selesaikan, ya. Dan kemudian kalau mau paralel ambil 2 jurusan silakan. Kalau enggak, selesaikan, setelah itu ulang lagi. Saya ulangi lagi, ya. Selesaikan tekniknya, ternyata merasa belum puas, ngambil juga jurusan bahasa Arab, ulang lagi S1 bahasa Arab. Bisa. Loh, tapi Ustadz, ini kan umur kita sia-sia Ustadz. Siapa bilang sia-sia? Yang penting kita yang ngambil keputusan, kita tanggung jawab. Ya. Fahim tuh? Banyak teman-teman saya kuliah gak nikah. Saya kuliah nikah juga saya. Lantaran situ. Orang selesai, saya belum. Dadah waliki, dadah saya bilang. Ya, enggak apa-apa, saya udah nikah. Tapi teman-teman saya sampai sekarang ada yang belum nikah. Ada yang belum nikah. Ya, sampai sekarang dia selesai kuliah duluan, dia kerja duluan tapi belum nikah. Ya, dan dia harus menerima tanggung jawab atas pilihannya itu. Dan saya kuliah saya molor, tapi wisuda juga, ya, dapat wisuda, dapat ijazah, dapat ijabsah, ya, dapat anak waktu itu 2, ya, jadi wisuda itu udah pegang anak 2, ya, alhamdulillah. Yang jelas ambil tanggung jawab itu, ya, sepaket dengan konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya seseorang melihat, mohon maaf saya sebutkan, apa hukumnya seseorang melihat kemaluan orang lain yang bukan mahramnya
seperti dokter yang melakukan medical check up. Oke, perhatikan. Terkait dengan kedokteran, ya, maka ini persoalan yang diperbolehkan. Tapi sebisa mungkin carilah dokter yang sesama jenis. Ya, medical check up mesti harus melihatkan kelamin, maka yang perempuan lihatkan kepada dokter perempuan, yang laki-laki lihatkan pada dokter laki-laki. Meskipun mohon maaf, kalau nggak ada juga yang sesama jenis, bagaimana dengan lawan jenis Ustadz? Dalam syariah fikihnya, dalam fikihnya itu diperbolehkan. Sebab apa? Sebab ini sudah terkait kepada persoalan yang ahli, ya, terkait urusan nyawa, ya. Tapi kalau medical check up kayaknya enggak deh. Tapi biasanya mohon maaf terkait dengan SPOK, spesialis urologi, ya, spesialis SPOG, sorry ya. SPOK itu subjek, predikat, objek dan keterangan itu ya. Oh sorry, SPOK itu saya ingat. Kenapa saya bilang SPOK? Teman saya spesialis kulit. Ya, kulit apa? SPK. SPKK ya. Udah salah ngeles lagi. Itu teknik ngeles itu ya, tapi salah. Ya. Jadi kalau dia spesialis yang dia itu ngecek, mohon maaf, tentang perkembangan anak, yang dia itu dokternya itu memang dokter laki-laki yang ada, dan mohon maaf ini terkait juga tentang keyakinan dan track record, dan dia tahu dokter laki-laki ini yang ahlinya, sedangkan dokter perempuan ada tapi nggak ahli dan dia rasa takut dengan dokter sesama perempuan, maka mungkin bisa jadi diperbolehkan, ya. Tapi ingat tahap-tahapnya, tidak memudah-mudahkan, ya, tidak memudah-mudahkan. Apalagi dengan zaman sekarang ini, mohon maaf, ya, zaman yang sangat sulit bagi kita untuk memahaminya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mengajak teman saya untuk ikut kajian, tapi teman saya beribu alasan menolak ajakan saya. Dan saya mengetahui kalau teman saya hanya mau menghadiri kajian tertentu. Nah, gitulah kira-kira. Apakah saya salah mengajak teman saya ini? Karena ada yang bilang tidak usah diajak mereka. Oh gitu. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, mengajak orang untuk ikut kajian itu hukumnya adalah sunnah, ya. Bahkan bisa jadi sampai pada tahap wajib. Kalau memang kita melihat ada seseorang yang ini mesti harus diselamatkan, ya. Mengajak kajiannya bukan wajib, tapi menasehatinya itu wajib, ya. Nah, bagaimana dengan kondisi kita punya teman, dia ini nggak mau diajak ke pengajian Ustadz, dia mau kajian tertentu saja. Yuk ikut kajian, yuk. Di mana? Di Al-Falah. Kajian apa? Yuk ngaji. Ustadznya siapa? Ustadz Maliki. Nggak jaleh itu doh, bukan Ustadz Sunnah, ya. Mohon maaf, memang ada orang-orang yang demikian, dan saran saya satu saja terhadap yang demikian, satu, apa itu? Bersabar, ya. Saya dah paling sering saya ini dicap sebagai Ustadz Subhat, bukan Ustadz Sunnah. Ustadz Maliki itu bukan Ustadz Sunnah. Ustadz Maliki itu Mu'tazilah. Mak ngiri, saya bilang, ya. Yang bilang kayak begitu belum pernah diskusi sama saya, belum pernah ngopi bareng saya, belum pernah tanya jawab sama saya, tapi tiba-tiba update status, Ustadz Maliki itu Ustadz Mu'tazilah, antum itu Mu'tazilah, antum itu sesat, antum itu bukan Ustadz Sunnah, ya. Tapi ya sudah, seperti yang saya sampaikan tadi, satu-satunya cara menghadapi itu adalah sabar, ya. Karena saya kenal dengan orang-orang macam begitu tuh sejak 14 tahun yang lalu, ya. 14 tahun yang lalu saya di Malang. 14 tahun yang lalu saya di Malang. Kalau teman-teman lihat di YouTube atau Instagram, cari namanya Ustadz Abdullah Soleh Hadrami. Coba cari, ya. Namanya di Instagram itu,
ya, atau di YouTube, Abdullah Soleh Hadrami. Beliau itu justru yang membawa pengajian yang katanya sunnah itu di Malang. Beliau yang bawa, ya, hingga akhirnya hari ini Ustadz Hadrami itu justru malah dianggap sesat hari ini oleh mereka, ya, dan dilarang untuk ikut pengajian Ustadz Hadrami. Kenapa? Ustadz Hadrami sekarang bukan Ustadz Sunnah, ya. Oleh sebab itu saya nggak mau bahas-bahas panjang, ya, karena capek dan 14 tahun saya bahas itu, ya. Cuman satu saja, sabar menghadapinya. Sebab apa? Sebab disitulah kita diuji persaudaraan kita. Saya ditanya, perhatikan, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap kelompok yang seperti itu, Ustadz? Saya bilang begini, mereka saudara kita. Fahim dong? Jangan benci mereka, jangan musuhi mereka, dan jangan anggap mereka salah atau sesat, jangan. Ya, nasihati baik-baik, sabar kita, dan kita anggap mereka saudara. Tapi Ustadz, mereka menganggap kita saudara apa anda? Entahlah, cobalah tanya sama mereka. Yang jelas saya dianggap sesat sama mereka. Begitulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kewibawaan seseorang suami kepada istri itu merupakan sifat kedewasaan dan juga dalam berkeluarga tidak terbuka dalam segala hal? Nah, kewibawaan ini, perhatikan, kewibawaan ini harus dijelaskan dulu, ya. Wibawa ini maksudnya apa? Wibawa mobil, wibawa motor, enggak, ya. Kewibawaan ini, perhatikan teman-teman sekalian, saya ingin mendefinisikan kewibawaan terlebih dahulu, ya. Kewibawaan itu menempatkan sesuai dengan syariahnya, selesai, ya. Jadi tidak perlu dibuat-buat. Kewibawaan itu karakter yang terbentuk dari menjalankan syariah Allah, selesai, ya. Sebab mohon maaf, ini tidak bisa dibuat-buat, ya. Maksudnya dibuat-buat itu gimana, Ustadz? Oh, nanti kalau ke rumah dia pulang ke rumah, Dek, tolong ambilkan minum, tolong. Itu enggak, ya. Oleh sebab itu saya mohon maaf, sampai sekarang saya bingung bagaimana definisi wibawa itu sendiri. Versi sekuler loh, ya, versi sekuler, ya. Yang saya tahu, perhatikan, seorang suami dia harus tahu bagaimana dia dengan istrinya dan bagaimana dia dengan anaknya, dan dia harus tahu bagaimana dia dengan mertuanya dan bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan tetangganya. Jalani dengan apa adanya. Perhatikan, seorang suami di hadapan seorang istri, maka perlakukan dia sebagai seorang suami. Tapi perhatikan, ketika seorang suami berjumpa dengan anak, perhatikan, jangan seperti seorang suami berjumpa teman di kantor. Contoh, dia masuk kantor, gimana laporan? Sini, jangan. Pulang ke rumah ketemu anak, sini, jangan, ya. Pulang ke rumah ketemu anak, Assalamualaikum, apa kabar? Gimana tadi hari ini? Ya Allah, abang, ya. Jangan masuk kantor kayak begitu. Apa kabar? Laki perempuan, apa kabar? Nggak boleh, ya. Maka posisikan dengan cara apa? Jalankan sesuai dengan syariah, ya. Nah, oleh sebab itu ini nggak bisa dibuat-buat. Tapi perhatikan, nggak bisa dibuat-buat, tapi mesti dilatih. Beda loh, ya. Beda antara dibuat-buat dengan dilatih. Dibuat-buat itu maksudnya apa, Ustadz? Ya, dia buat-buat, ya, acting, ya, bersandiwara. Tapi kalau dia melatih, maka dia akan mengupayakan dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi dia memainkan perannya sesuai syariah Allah, ya.
Oleh sebab itu, seorang suami ya mesti juga harus menjaga dirinya. Contoh, mohon maaf, seorang suami justru malah nggak sholat 5 waktu. Seorang suami justru malah nggak ngaji baca Quran. Apa kata si istri? Bang, ya Allah, mau di smackdown apa mau ditinju bang? Artinya apa? Suami itu justru menjatuhkan kewibawaan dirinya sendiri karena tidak menjalankan perintah Allah. Fahim tuh? Ya. Tapi antum jangan tinju suami antum. Ya, nasihati baik-baik, bang. Jalankan perintah Allah, jalankan ketaatan kepada Allah, agar aku sebagai seorang istri betul-betul memandang engkau sebagai seorang suami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seberapa penting memilih pasangan hidup yang memiliki visi misi yang sama, dan apakah visi misi sebagai pengemban dakwah itu sama semua? Oke. Teman-teman sekalian, perhatikan. Memandang visi misi, ada persoalan yang prinsip, ada persoalan yang bisa dikomunikasikan. Nah, ini perhatikan. Saya ulangi lagi ya. Ada persoalan prinsip yang ini mesti harus sama. Tapi ada persoalan yang bisa dikomunikasikan. Ya. Contoh misalkan begini. Antum mencari calon suami atau mencari calon istri. Antum sebagai calon suami, antum bilang ke calon istri, mohon maaf, kalau nanti kita menikah, maka saya sebagai suami, karena menurut saya ini prinsip, maka saya minta nanti kamu, kalau kita menikah, kamu gak usah bekerja. Bagi antum itu perkara prinsip atau bisa didiskusikan? Bisa didiskusikan. Oke. Kalau itu bisa didiskusikan, bilang ke calon suami, nggak apa-apa bang, itu masalah enteng, bisa kita obrolkan. Tapi sebagian perempuan itu menganggap persoalan prinsip. Kata calon suami bilang begini, nanti kalau kita menikah, aku ingin istriku tidak bekerja keluar rumah. Aku pengen istriku nanti di rumah aja, merawat rumah, merawat anak-anak, mendidik anak-anak. Kalaupun berbisnis dari rumah aja. Kata istri bilang begini, calon istri, sorry bang, aku udah capek-capek S3 bang. Kalau ada S4 aku ambil juga nih bang. Aku nanti nikah, aku wajib kerja bang. Dan ini prinsip, tidak boleh aku berdiskusikan lagi. Nah, ini akhirnya apa? Nanti bisa menjadi persoalan. Sama teman-teman sekalian. Bagaimana calon istri, calon suami memandang visi misi dalam persoalan dakwah? Ya, si suami bilang, wahai calon istriku, kalau kita menikah, aku nanti akan tetap mengurusi dakwah ini. Sehingga aku akan jarang di rumah, aku akan sering keluar kota, dan engkau harus siap-siap ditinggal mati oleh suamimu segera. Harus begitu. Si istri bilang, anda ada bang, cari yang lain aja bang. Ya. Tapi kalau si calon istri bilang, oke bang, aku memahami tentang dakwah ini. Aku menyetujui dan mengizinkan abang untuk berdakwah selama kewajiban abang kepada istri dan anak-anak tidak dilalaikan. Selesai. Ya. Jadi silakan dikomunikasikan mana perkara yang prinsip, mana perkara yang bisa didiskusikan, dan jangan dibentur-benturkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya pernah dengar kajian salah satu ustadz, katanya ada hadis yang mengatakan sebaik-baik perempuan ialah yang ada di saf belakang. Bagaimana dengan kami yang selalu mengejar saf depan dalam ibadah dan kajian? Ustadz, mohon doanya untuk teman saya, seorang akhwat, dia hari ini ulang tahun. Saya tak pernah lah ulang tahun nih.
dan perdana ikut yuk ngaji. Oh gitu. Semoga dia selalu dikelilingi orang yang mengajaknya istiqomah di jalan Allah. Amin. Ya. Oh, maksudnya itu. Pas pula dia ulang tahun, baru pula ikut yuk ngaji. Semoga ini bukan ikut yang pertama dan terakhir kali. Ya. Dan kita doakan saudari kita ini namanya Tia Wulandari. Ya, dan siapapun yang ulang tahun hari ini, ya, dan mudah-mudahan antum ngaku-ngaku ulang tahun hari ini, ya. Dan kepada kita semuanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umur dan usia kita diberkahi oleh Allah, ya. Dan usia umur kita yang ke depan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan umur kita, usia kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, dan kemudian mendapatkan keberkahan dan ridho Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan soft, nah ini juga baru kemarin kami diskusi juga di kantor, namanya muzakarah. Muzakarah itu berdiskusi, berdebat, ya. Bagaimana seorang muslimah? Seorang muslimah afdolnya adalah sholat di rumah, afdolnya sholat di kamar. Kalau sholat di masjid, afdolnya sholatnya soft belakang. Kalau belakang semua, siapa yang depan, Ustaz? Belakang keluar semuanya, ya. Nah, ini perlu difahami, karena hijab antara ikhwan akhwat ini sudah jauh, maka itu tidak salah kalau antum bagian depan, tidak salah, ya. Karena kondisi di Indonesia, kondisi di Pekanbaru, dan kondisi negara kita ini tidak menimbulkan, ya, ancaman, dan juga tidak dikhawatirkan tentang fitnah wanita yang sholat ke masjid, maka nggak salah juga antum sholat di masjid. Jadi ingat, afdolnya wanita itu sholat di rumah, tapi kalau sholat di masjid itu nggak salah. Fahim tuh? Gimana tuh maksudnya Ustaz? Ya pokoknya fahamlah gitu ya. Kalau bisa di rumah itu bagus, kalau di masjid itu nggak salah, selesai, nggak usah didebat-debat lagi. Faham? Ustaz katanya afdal di rumah, kenapa di masjid? Wah, engkau nak jalan nampak. Afdolnya di rumah, tapi kalau di masjid nggak salah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menegaskan larangan perempuan sholat di masjid, tidak ada. Dan tidak ada dalil yang mengatakan berdosa, haram, masuk neraka perempuan yang sholat di masjid. Apa kata perempuan? Ancak dosa sholat lagi sih. Ya, jadinya begitu. Hati-hati dalam memahami dalil, ya. Sholat di rumah itu silakan, lebih afdol, lebih baik. Kalau mau sholat di masjid itu juga nggak salah, ya. Nah, Ustadz, mana besar pahala sholat di rumah apa sholat di masjid, Ustadz? Jangan tanya saya, tanya sama Allah. Dan dalilnya nggak ada yang mendefinisikan itu. Nggak usah dipersulit. Fahim dong? Mudah jalani. Begitulah syariah, mudah. Yang mempersulit siapa? Yang mempersulit itu biasanya Bani Israel. Fahim dong? Ya, jadi hati-hati. Soft belakang, Ustadz, iya soft belakang itu lebih baik. Ketika terutama jarak antara ikhwan akhwat itu begitu dekat, ya. Nah, tapi kalau misalkan semua soft belakang, macam mana sama yang perempuan bagian depan? Tidak ada yang depan. Akhirnya mundur masuk WC belakang, ya. Artinya apa? Ini hijab kita tertutup, ya. Paling soft akhwat itu ya kalau tidak cuma 2, 3, ya. Apalagi kalau cuma satu soft, ya udah tidak apa-apa. Itulah soft akhwatnya, ya. Dan tidak ada ketegasan larangan sholat di masjid bagi muslimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tetangga saya beragama Hindu, tapi sangat kagum dengan agama Islam. Karena kami sering kumpul dengan yang lain karena urusan kerja, apakah boleh jika dia bertanya tentang Islam dan saya menjawab? Ya boleh. Ya. Justru bagus. Antum kalau punya teman non muslim, perhatikan. Ini udah pernah saya sampaikan. Saya dapat nasihat dari guru saya. Beliau bilang begini,
Jadi waktu itu beliau diwawancara sama jurnalis asing, kalau nggak salah saya Australia, ya. Dia diwawancara sama wartawan asing Australia. Sebelum dia diwawancara, dia tanya, agama kamu apa? Dia bilang non Muslim, ya. Guru saya ini bilang gini, sebelum wawancara, tolong perhatikan, saya ngajak kamu masuk Islam. Langsung digituin, ya. Terserah kamu mau atau enggak, terserah. Yang jelas saya ngajak kamu masuk Islam. Masuklah ke dalam Islam. Udah, baru wawancara. Ketika ditanya, kenapa kok Ustadz begitu? Apa jawaban dia? Saya takut nanti di akhirat dia akan lapor kepada Allah bahwa seumur hidup saya gak ada yang ngajak saya masuk Islam. Termasuk ini orang, ketika saya wawancara katanya Ustadz, tapi gak ada yang ngajak saya masuk Islam. Ush. Fahim tuh? Antum punya teman non Muslim? Punya. Ajak mereka masuk Islam. Gimana caranya Ustadz? Simple aja. Woi, aku ajak kau masuk Islam. Dah selesai. Ya, selesai. Ya. Kalau dia balik tanya, bagus. Maksud kau apa ngajak aku masuk Islam? Iya, aku takut nanti kau di akhirat lapor kepada Allah, aku nggak pernah ngajak kau masuk Islam. Fahim tuh? Hati-hati. Jangan-jangan kita punya teman yang dia nunggu diajak masuk Islam. Apalah kawan aku nih, aku sebenarnya pengen tahu tentang Islam, tapi dia nggak pernah ngajak aku masuk Islam. Dan nanti di akhirat dia akan bilang, ya Allah, ini teman kos aku ya Allah, 4 tahun kami sama-sama, nggak pernah dia ngajak aku masuk Islam, malah diajaknya pun aku mabuk ya Allah. Kata Allah. Ya, hati-hati. Ya, saya dapat riwayat ini, dapat cerita ini dari sang ustadz. Saya langsung update status di Facebook waktu itu. Di Facebook. Wahai saudaraku yang beragama non Muslim. Teman saya di Facebook itu udah 5.000. Ya, yang non Muslim itu mungkin lebih kurang ya dikit lah. Ya, teman waktu SMA ada, waktu keluar negeri student exchange ada, teman Hindu, Katolik, Protestan itu ada, ya. Terus saya update status itu, wahai teman-temanku yang beragama non Muslim, dengan status Facebook ini aku mengajak kalian masuk Islam. Enter, wis. Ya udah. Ya. Nah, antum yang bertanya ini punya teman Hindu, ya, dia sering tanya tentang Islam, antum jawab, sampaikan, dan kalau perlu ajak dia masuk Islam, ya, bilang sama dia, aku sayang kepada engkau karena Allah, aku takut nanti Allah akan bertanya kepadaku sebab tidak mengajak engkau masuk ke dalam Islam, ya, insya Allah, ya, sahabat sekalian, saya ingin tanya sama antum yakin dengan Islam? Saya nggak dengar. Antum yakin dengan Islam? Saya nggak dengar. Antum yakin dengan Islam? Kalau masih ada keraguan sedikit pun dalam hati kepada Islam, hati-hati. Hati-hati. Ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kita mesti yakin. Dan keyakinan kita ini mesti 100%. Sedikit pun tidak ada keraguan terhadap Islam ini. Ya. Ini direkam. Masih ada baterainya? Masih ada, ya. Saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang non Muslim, saya mengajak antum semua, wahai saudaraku non Muslim, masuk ke dalam Islam, kajilah Islam, masuk ke dalam Islam, dan dapatkan keberkahan keridhaan Allah dengan Islam di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana saya sebagai seorang muslimah menyikapi laki-laki yang tadinya sangat yakin ingin menikahi saya dan sudah menemui orang tua saya
tapi tiba-tiba dia ragu karena merasa belum dewasa. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mempertahankan atau bagaimana? Dia minta waktu untuk memantapkan dirinya hingga setelah Lebaran. Terima kasih, Ustaz. Oh, setelah Lebaran berarti sekarang Rajab, Sya'ban, Ramadan, 2,5 bulan lagi. Ya sabarlah dikit-dikit, jangan semangat betul ya. Kalau dia minta setelah Lebaran, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan. Sampaikan aja, baik akhi ya, saya tunggu setelah Lebaran, tapi mohon maaf, saya tanya satu hal, Lebaran tahun kapan? Ini harus jelas juga. Jangan bilang dia bilang Lebaran tahunnya tidak disebutkannya, setelah Lebaran dia bilang akhi sudah Lebarannya selesai. Maaf, ini 1451 itu dia. Ya, 10 tahun lagi. Sekarang 1441 Hijriah ya. Nah, ini mesti jelas ya. Nah, oleh sebab itu kalau memang ada yang kondisi seperti itu, tidak apa-apa, sampaikan aja. Tapi Ustadz, ternyata setelah Lebaran dia hilang, Ustadz. Facebooknya hilang, Instagramnya hilang, dicari di searching pun tidak ada, Ustaz. Nampaknya udah di spamnya, Ustaz. Udah lapor blokir, lapor WhatsApp semua juga udah. Ya, saya cari-cari keberadaannya tidak ada, Ustaz. Tidak apa-apa. Ada 2 kemungkinan. Mungkin dia kena muntaber, mundur tanpa berita, muntaber dia. Ya, atau yang kedua kena corona dia mungkin. Ya. Ya, kalau memang dia ternyata mohon maaf, dia bilang tidak tahu hilang kemana, tidak ada keputusan lanjut apa tidak lanjut, ya udah. Saya sering bilang kepada antum, dunia tidak selebar wajah ikhwan. Banyak ikhwan-ikhwan yang lain. Ya, sama wahai para ikhwan, dunia tidak selebar wajah akhwat. Banyak akhwat-akhwat yang lain. Ya, jangan sampai kalau tidak sama dia Ustaz mati aku Ustaz. Ya Allah. Ya, ini hati-hati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya diberi tanggung jawab menjadi bendahara kelas. Selama saya jadi bendahara, jika ada perhitungan uang yang keluar maupun pemasukan yang lupa tercatat, kadang bingung apakah uang itu kurang atau lebih. Jadi Ustaz mohon sarannya. Apakah saya juga berdosa, Ustaz? Oke. Terkait bendahara dan ini uang kelas, apakah uang ini berkurang atau berlebih, maka minta keridhaan teman sekelas. Ya, minta keridhaan teman sekelas. Jangan minta keridhaan saya. Apalagi minta saya ganti, tidak mau saya. Ya. Bilang sama teman-teman, mohon maaf, saya bendahara sudah 6 bulan berjalan, kok kayaknya ini selisih duitnya, ragu saya. Berapa selisihnya? Lebih kurang 3.000 selisihnya nih, nggak tahu saya. Apa kata teman-teman? Dahlah, nggak apa-apa tuh. Teman-teman, selisihnya lebih kurang 500.000. Banyak tuh. Nggak ridho kami doh, kata dia. Kalau kayak begitu, kita mesti tanggung jawab. Jangan banyak betul selisihnya. Ya. Jadi hati-hati megang duit, ya, megang duit hati-hati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz dengan adanya surat edaran dari pemerintah bahwa tidak boleh bersalaman berkenaan dengan virus corona, ya? Apakah tidak bertentangan dengan hadis Nabi, ya? Berjabat tangan dapat menggugurkan dosa. Baik, ini pertanyaan bagus. Teman-teman sekalian perhatikan, ya. Ada kaidah yang disebut dengan usul fikih namanya, ada keilmuan namanya usul fikih, ya. Saya ingin sampaikan, tidak semua kemudian dalil itu mesti harus ditelan mentah-mentah, ya. Apalagi ada sesuatu kondisi yang memang ada dalil lain yang menjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kondisi yang tidak terelakkan, ya. Maka para ulama itu sudah merumuskan, ya. Nah, coba perhatikan. Jabat tangan hukumnya apa? Ayo, jabat tangan hukumnya apa? Halo, ada orang di sini? Jabat tangan bersalaman hukumnya apa? Kok ragu gitu loh? Jabat tangan bersalaman hukumnya apa? Sunnah. Perhatikan, sunnah, ya.
Menjaga nyawa hukumnya apa? Menjaga nyawa hukumnya apa? Wajib. Faham maksud saya? Ada nih orang udah kena corona, positif corona, terus dia lewat, assalamualaikum sama antum tuh. Oh, sunnah. Faham maksud saya? Ini dalil loh, ya. Perhatikan, ya. Bersalaman itu hukumnya sunnah. Menjaga nyawa itu hukumnya wajib. Oleh sebab itu jangan dibentur-benturkan. Pemerintah itu sudah tahu. Wih, kayaknya Ustaz Maliki pro pemerintah nampaknya. Ya sekali-sekali boleh lah. Ya. Pemerintah itu sudah tahu di mana lokasi-lokasi penyebaran virus tersebut. Pemerintah itu sudah tahu ini parah. Ya. Dan ini semakin parah kalau ya ini tidak dicegah. Maka perhatikan, ini namanya preventif, pencegahan untuk menjaga nyawa manusia. Oleh sebab itu, ini perkara sunnah bersalam-salaman dengan perkara menjaga nyawa manusia. Jangan dibentur-benturkan. Fahim tuh? Artinya gimana Ustaz? Kalau memang kita yakin bahwa masyarakat kita ini tidak terkena virus, silakan salaman. Kalau memang ragu, ya sudah, untuk menjaga nyawa, baik nyawa dia, nyawa saya maupun nyawa yang lain, ya mungkin ini adalah kondisi yang memang kita tidak bersalaman. Tapi tetap assalamualaikum. Ya. Ingat, ada beberapa kondisi kalau ada orang yang diam sama orang yang bergerak, mana yang lebih afdol? Bersalaman yang duluan. Siapa yang lebih afdol mengucapkan salam? Yang bergerak. Itu ada ya, perhatikan. Antum duduk, kemudian ada yang jalan, ya. Maka yang afdolnya itu yang jalan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tapi kalau dia nggak mulai salam, gimana Ustaz? Ya udah, antum yang duduk tuh, assalamualaikum. Ya, jadi ucapkan itu. Yang ramai dengan yang sedikit, maka yang sedikit yang memulai. Ya, misalkan ramai orang, antum sendiri, assalamualaikum, maka yang ramai menjawab waalaikumsalam. Jangan yang ramai itu yang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Nah, dan tidak mesti jabat tangan kalau memang kondisi tidak memungkinkan. Kita naik mobil, orang dalam rumahnya, tapi di teras, dalam pagar. Gimana caranya? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak mesti salaman juga. Apalagi memang kalau sudah ada himbauan, ya. Tapi kalau yakin nggak apa-apa. Oh, enggak Ustadz. Insya Allah Ustadz Pekanbaru ini masih aman, teman-teman juga masih aman, salaman. Di Jakarta, di Solo, itu sudah mulai semi lockdown, ya, semi lockdown. Lockdown itu semi diisolasi. Ini tidak nakut-nakuti, ya. Semi lockdown. Jakarta sudah beberapa sekolah meliburkan, Solo meliburkan 14 hari, ya, terkait dengan virus corona ini. Saya tadi diskusi di kantor, kira-kira Sumatera, Riau ini mungkinkah? Wallahu alam. Ya, yang jelas Sumatera Barat udah ada satu, ya, itu jamaah pulang umroh, ya, satu orang Sumatera Barat, ya, di Padang, di rumah sakit apa itu lupa saya, ya, Jamil apa? MH Jamil, M Jamil ya, rumah sakit M Jamil. Saya tadi baca di Medan juga, tapi yang jelas di Sumatera Barat, ya. Jadi preventif, kehati-hatian, menjaga, apalagi kita tahu teman kita ini misalkan baru dari luar negeri atau gimana, ya kita tidak ada masalah, ya. Jangan dibentur-benturkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika ada tugas kelompok, terus ternyata ada yang salah itu teman saya yang buat, apakah saya sebagai tim juga harus bertanggung jawab? Itu lebih bagus. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, ini salah, yang lain ngapain? Salah kau nih. Tenang, salah aku. Kok
bisa salah kau, itu kan bukan kau yang buat. Salah aku tidak memperhatikan kesalahan kamu. Tanggung jawab, bro. Fahim tuh? Begitu jadi pemimpin. Nih, yang LDK, teman-teman dakwah kampus, ya, teman-teman yang dakwah di kampus. Kenapa nih teman-teman tidak aktif ini? Kalian salah. Bukan. Salah aku yang tidak bisa menyentuh hati kalian untuk sama-sama kita berdakwah. Begitu. Salah aku yang tidak bisa mengajak kalian dengan cara terbaik sehingga kalian tidak mau membantu aku. Selesai. Tunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang wanita usia 21 tahun. 3 bulan yang lalu saya kehilangan ibu saya yang meninggal dunia. Allahu Akbar. Dan Ramadan Idul Fitri tahun ini adalah pertama kami sudah tanpa ibu. Bagaimana cara saya untuk menghadapinya Ustaz agar saya bisa lebih dewasa menghadapi kondisi ini? Masya Allah, ya. Antum yang bertanya, wanita usia 21 tahun ditinggalkan oleh ibu meninggal, dan mungkin Ramadan dan Lebaran tidak bersama ibu, maka yakinlah ini adalah ketetapan Allah yang Allah sayang kepada antum. Ya, catat itu. Ya, ini adalah ketetapan Allah yang Allah sayang kepada antum. Dengan ketetapan ini bisa jadi menjadikan Ramadan antum menjadi lebih khusyuk kepada Allah. Yang bisa jadikan dengan kejadian ini Lebaran antum menjadi lebih harum, mengagungkan kebesaran Allah. Ya, karena Lebaran itu disunahkan untuk bertakbir mengagungkan kebesaran Allah. Ya. Dan bisa jadi dengan kejadian ini menjadikan antum lebih cepat dewasa dalam menjalani kehidupan. Saya jujur, di antara yang menjadikan saya mungkin, mohon maaf, belajar untuk dewasa, itu adalah ketika saya menyadari ayah saya meninggal. Saya kelas 4 SD. Ya. Saya kelas 4 SD, ayah saya meninggal. Dan antum bayangkan, adik saya yang satu kelas 2 SD, yang satu lagi itu masih balita. Ya, kelas 4 SD saya udah nggak punya ayah. SMP saya nggak ngerti sosok ayah. SMA saya nggak ngerti sosok ayah. Kuliah apalagi saya nggak ngerti sosok ayah. Saya merantau ke Jawa Timur. Sudah menikah saya nggak ngerti sosok ayah. Tapi alhamdulillah saya dapat mertua, ya, seorang laki-laki. Ya, bapak mertua saya masih ada. Ya, dan saya juga, ibu mertua juga masih ada. Saya bisa belajar tentang ayah. Yang kedua, antum yang masih punya ibu, antum yang masih punya ayah, jangan sia-siakan. Jadikan Ramadan dan sisa usianya ini bahagia bagi orang tua antum. Jangan disia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghadapi sikap kakak yang belum dewasa? Maka cara menghadapinya adalah hadapi dengan cara dewasa. Faham maksudnya? Cara menghadapi kakak yang belum dewasa, maka hadapi dengan cara yang dewasa. Bagaimana caranya? Jangan marah-marah sama dia. Kakaknya marah-marah, sorry, dewasa. Ya, biar dia tahu gitu loh. Dia nangis-nangis minta dibelikan itu, sorry, saya enggak. Ya, hadapi dengan cara yang dewasa, yang membuat dia bisa lebih berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir teman-teman sekalian, Ustadz, saya punya pilihan untuk berwirausaha agar nantinya bisa fokus menjadi ibu rumah tangga. Namun orang tua kurang setuju dan lebih ingin saya menjadi pegawai kantor. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Jazakumullah khair wa iyyakum. Nah, teman-teman sekalian, ini perkara yang bisa didiskusikan. Ya. Lebih-lebih nanti antum seorang wanita sudah menikah. Tempat diskusi antum adalah suami, ya. Oleh sebab itu, antum lakukan aja. Mau wirausaha, mau kerja, lakukan aja. Sampai nanti antum akan menikah. Seorang wanita nih yang bertanya. Nah, ketika antum sudah menikah, serahkan kepada suami. Wahai suamiku, apakah engkau ingin aku tetap bekerja atau berbisnis, berwirausaha di rumah? Selesai. Ketika suami bilang, kerja aja terus, oke. Ketika suami bilang, ya udah rumah aja bisnis, oke. Ya. Nggak ada masalah, ya. Kenapa? Karena sudah tahu bagaimana memandang identitas diri sebagai seorang istri.
Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita kaji ini menjadikan kita lebih dewasa, dan saya ingin simpulkan satu. Dewasa itu menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Ya. Dewasa itu menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.